Jas, gue lagi jenuh nih, Jas. Kasih Apa gue Mas petua Jun? dong, Jas. Biar nggak jenuh. Betul gimana Apa nih? kek? Hah? Jenuh itu ada Jenuh. latar belakangnya, Jun. Jadi kayak bukan latar belakang sih, bukan gue gak ada latar belakang sih, Jas. Kayak ke jenuh tapi ini bingung, penyebabnya tuh kayak gue nggak tahu ke depannya gimana gitu. Ya itu ada latar belakangnya, jenuhnya karena apa? Ya udah itu kalau Dan sebut latar belakang mah. lu harus jelasin dulu ke gua baru gua bisa tahu. Kalau enggak ya jenuh masih general banget, Jun. Ya jenuh kayak anjir gini-gini aja ya. Oke. Terus Iya, ke depannya bingung gue mau ngapain. eh, jenuh menurut gua gini sih, Jun. Apa? Ini lebih ke kondisi Jenuh hidup ya, maksudnya kayak oh kondisi boring hidup. tuh. Sebenarnya jenuh itu bukan comfort zone juga sih. Jenuh Iya, gue tahu cuman kayak gue bingung gitu loh. Kan jatuhnya jenuh tuh udah mau keluar tapi nyangkut gitu kan. bisa. Tapi menurut gue kalau jenuh yang lu maksud itu lebih ke kayak sebenarnya belum belum nyampe aja, iya nggak sih? Hah? Belum nyampe, Apa putus-putusnya? belum nyampe. Belum nyampe apa? Ya jadi kayak gimana ya? Gue bingung jelasinnya. Iya. Ya kita kayak naik motor ke puncak. Kalau misalnya orang yang nggak biasa naik 2 jam kan kayak jenuh banget, lama banget. Ya, Ya karena kita belum nyampe aja makanya kita merasa jenuh aja. Kita belum ya. nyampe ke hal yang baru, ke hal yang barunya aja kalau menurut gua. Kita terbiasa ini ya, apa? Sama yang pasti-pasti aja sih. Jadi tujuannya belum kelihatan jadi udah kayak jenuh kali ya. Nah, yang pasti tuh kalau di gua masih dibedain, Jun. Ada pasti jangka panjang, ada pasti jangka pendek, Jun. Iya. Menurut kalau jangka panjang Nah, gimana? kalau jangka panjang menurut gua Jas, Kak, itu udah bukan ntar ranah dulu deh, kita. ntar dulu. Kalau menurut gua jangka panjang tuh nggak pasti, Jas. Kalau yang pendek itu udah pasti-pasti gitu. Jangka pendek menurut gua juga nggak pasti juga, tapi setidaknya bisa kita kita usahakan dan probabilitas berhasilnya bisa sampai 70%. Tapi lu Hmm. misalnya nih pengen nyebrang rel kereta nih, Hmm. lu udah tahu nih jalannya kemana. Tapi Ya, kalau misalnya kayak kemarin ada mobil ketabrak KRL, ya. kan sebenarnya nggak pasti juga kan? Tapi kan maksud Iya gue nggak? tujuannya udah kelihatan loh, Jas. Di seberang doang udah. Ya kan kalau yang jangka panjang nggak Iya. kelihatan. Misalkan lu mau pulang ke Nah, Semarang, kan nggak kelihatan tuh Semarangnya dari sini kan. nah, nah, yang jangka panjang itu adalah menurut gua penanaman dari pasti-pasti yang jangka pendek itu. Aha. Ngerti nggak maksudnya? Iya, jadi Jadi kayak kumpulannya gitu ya. kumpulan pasti dari jangka pendek itu. Yakin sih, bukan yakin maksudnya. Gimana ya jelasinnya? Ya itu Hmm. udah hukum dari yang di atas menurut gua. Iya, Kayak gini deh, kayak gini orang main slot atau nggak main judi nggak ada yang pernah kaya kan, tapi ada orang yang usaha mungkin untungnya cuman goceng atau enggak 2.000 dah, ada loh bisa jadi kaya, iya nggak? iya sih. Oh, itu Iya maksudnya anomali yang lu bikin kayak gitu. iya misalnya kita kita pengen kaya nih, caranya Hmm. kayak gimana nih, atau enggak kita pengen ke Semarang nih, caranya gimana?
Caranya baik atau nggak baik, pasti atau enggak. Sebenarnya yang bener tuh caranya baik aja dulu kalau menurut gua. Ya. Karena pastinya itu dari jangka pendek itu, jangka pendek yang pasti dengan cara yang baik itu. Nggak pernah ada kan orang terkaya se-Depok adalah orang pemenang slot, nggak ada. Atau enggak orang terpintar karena dia menyontek, nggak ada. Tapi adanya Menyontek orang yang lulus dengan nilai bagus dengan cara mencontek dan joki skripsi gimana Jas? itu iya benar. Cuman kan Iya. maksud gue terpintar nggak ada kan. Mm-mm. Gitu. Menurut gue itu sih. Kayak ya gimana ya? Kalau kata bos gue nih, sebenarnya bos gue ada baiknya ada ngeselinnya sih. Tapi Ya. dia nggak ada yang pasti sih, maksudnya kayak nggak bakalan ada yang pasti kecuali PNS. Kecuali PNS. Tapi kan bete Iya. Jas kalau sedunia tuh PNS-nya. Nah, Iya gimana? sih. Enggak, maksud gua bukan masa pekerjaannya, maksud gua secara Iya. hidup ya. Iya kan anomali begitu. Bukan Berarti secara kan kerja. kalau kita ngikutin satu gaya hidup kan boring juga ngelihatnya. Iya. Maksud gua ya sebenarnya kalau mau di nggak pastiin sih bisa-bisa aja. Maksudnya stabilitas APBN tiba-tiba goyang kan pasti dikurangin. Iya, Nah, itu benar. yang bikin nggak pasti ada lagi kan. Cuman Hmm. mungkin kemungkinannya kecil. Ya, jadi Ya apa? ya terus udah terusin. Kalau menurut gua ini sih Jun, kalau menurut gua bukan nggak usah dipikirin sih. Apa? Terus gimana? Ya itu tadi lihat yang jangka pendeknya aja dulu. Oh, pelan-pelan. Jadi kalau gue tangkap tuh pelan-pelan. Yang penting ntar nyampe yang jangka panjangnya nih. Ya kan misalnya perempatan pertama lu udah lihat belok kiri, ya udah belok kiri, nggak mungkin lu perempatan keempat nih sebenarnya belok kanan nih. Lu jangan mikirin ke situ dulu, kalau enggak lu kan nggak fokus. Nih, Jadi tapi kalau misalkan gini ya, perempatan pertama nih belok kiri, buntu, ada hajatan misalkan. Terus kita kan mau ngomong harus putar balik. ya ngerti. Apa kata-kata at least sudah mencoba tuh bisa dijadikan alasan gitu ya? Sudah mencoba. Ada hajatan ya. Ntar lu. Gue ngerti. Tapi gue bingung ngomongnya. Gini sih, maksud gue, misalnya pun ada hajatan atau enggak itu jalan misalnya ditutup nih, misalnya. Bukannya ada cara lain, bukan ada cara lain sih, maksud gue kayak ya itu harus lu cari, bukan kayaknya sih part of salah satu bagian dari ini sih Jun, dari ketidakpastian itu sih menurut gue. Oh, berarti itu Ya tapi sepaket. kita harus mencari, iya. Makanya maksud gue kalau misalnya lu tadi terlalu melihat jangka panjang, ketika lu melihat jangka pendek ada hajatan, lu akan melihat jangka pendek yang lain. Kalau menurut gue sih gitu. Ya berarti di perempatan itu yang kita belok kiri, terus harus gimana? Harus menunggu hajatannya kelar atau kita balik lagi? Nah itu gimana ya jelasinnya? Itu balik lagi ke ini sih Jun.
bukan kepercayaan diri sih maksudnya. Lu seberapa percayanya lu nyampe ke perempatan keempat atau enggak perempatan selanjutnya. Berarti solusinya konsisten. Iya, bisa dibilang solusinya konsisten. Tapi maksud gua, Apa? lu lu atas pilihan lu tuh udah bisa bertanggung jawab nggak atas pilihan lu, itu sih menurut gua. Ketika lu udah bisa bertanggung jawab atas pilihan lu akan menganggap bahwasanya itu hajatan. Ya udah, itu karena itu tadi baik lagi, karena jangka pendek, ketidakpastian jangka pendek pasti ada gitu. Pokoknya semua keputusan ada resiko dan itu harus ada tanggung jawabnya ya. Emang maksudnya kayak tanggung jawab itu kayak tanggung jawab itu kayak apa ya? Kayak misalnya ada hajatan nih di perempatan kiri, di kanan ada hajatan lagi, di depan ada hajatan lagi, di belakang ada hajatan lagi misalnya. Nah itu kan maksudnya bukan, ya mungkin salah satu ujian ya. Cuman maksud gue orang yang akan sampai ke perempatan keempat tuh, ya merupakan orang-orang yang ya yang udah terfilter. Maksud gue kayak ya dia pertama percaya sama diri sendiri, bertanggung jawab bahwasanya gue akan nyampe ke perempatan keempat. Bukan bagaimanapun ya, maksudnya dengan cara dia. Kalau misalnya nggak baik lagi ke diri sendiri, ya mungkin dia akan balik sih menurut gua. Maksudnya balik ke diri sendiri terus balik gimana? Iya, misalnya dia nggak percaya atas dan bertanggung jawab atas diri sendiri, ya mungkin dia kalau ada hajatan langsung balik. Iya nggak? Berarti nggak pede lah ya, bisa dibilang nggak pede gitu. Enggak, oh gini nih, jangan itu susah gue gini. Iya gimana? Ini ada dua perumpamaan nih. Ini nggak tahu ya kalau ada yang nonton cewek apa cowok, terserah sih. Semakin dewasa ternyata malah kalau menurut gue cowok perasaannya makin tinggi. Tinggi gimana maksudnya? Nah, ini bentar ya. Si cewek malah makin logiknya makin. Bentar dulu Jas. Ini gue bukan aspek cowok cewek ya, maksudnya dalam Enggak, emang bukan. Bukan. Analoginya doang bukan. Ya. Analoginya. Ya, terus. Nah, nih. Tapi ini nggak salah ya. Ini gue bukan ngejudge. Ini emang terserah, itu pendapat orang. Iya. Cewek lebih realistis memilih pasangan, iya nggak? Iya, benar. Ya, mungkin. Lebih realistis. Lebih realistis. Istilahnya kayak tadi tuh, kayak perempatan yang tadi. Ya. Kalau misalnya dia udah kepentok sama ada hajatan, udahlah gue ke kiri lah, atau gue ke kanan lah, gitu. Iya nggak? Gitu bener. Misalnya. Kalau cowok nih, ada kok videonya, itu didebatin gitu. Nah, cowok bilang, oke, kita berpasangan harus atas nama cinta dong, kata cowok gitu. Cowok. Nah, gue nggak nyindir materi, tapi kata si debaters ini, si cowok ini, dia bilang, gimana caranya gue nyari harta kalau nggak tanpa cinta, gitu ya. Nah, itu Jun, perbedaannya itu Jun. Bukan konsep gender ya, maksud gue. Ketika lu realistis, maka ketika ada ketidakpastian sekali aja, lu langsung ambil kanan yang buat yang pasti. Aman lah ya, nyari aman. Iya, nyari aman.
nggak salah juga nyari aman sih menurut gua, nggak salah. Cuman Iya. maksud gua kalau misalnya nyari aman itu kayak lu gampang dikontrol sih. Gampang dikontrol juga nggak salah. Cuman ketika terlalu gampang dikontrol, takutnya keseimbangannya nggak ada di alam ini ya. Karena menurut gue emang harus ada keseimbangan sih, kayak orang jadi tukang mebel yang Hmm. jualan ini ada yang beli. Karena ketika misalnya orang berpikir pragmatis melihat yang pasti, wah itu kayak ini anjir, kayak terlalu banyak nggak balance ya menurut gue. Tapi bentar gue Kalau mau gitu. nanya. Tapi emang kalau nyari materi harus ada cintanya sih. Iya gak sih? Ini awam nih gue. Gue baru tahu dari lu aja. Gue juga lihatnya di video TikTok. Ya Maksud gue itu gue lihat goblok. debat orang, Enggak, kalau kita debat logik. orang. Ini kan kita cowok nih ya. Kalau kita logikain nih menurut logika kita aja nih. Emang pengaruh gitu ya. Dalam mencari materi itu harus ada cinta gitu. Enggak sih. Tapi mencari materi yang bikin kita bahagia, ya harus pakai cinta. Iya, kan konsep dasar bahagia tuh harus ada cintanya. Gimana sih? Nah, cuman kalau nyari materi aja enggak. Cuman kalau untuk siapa ya, lu materi lu untuk siapa nih? Kalau sekarang kan cuman buat kita sendiri. Jadi kita nggak pakai cinta kan? Iya nggak? Tergantung subjeknya ya. Iya, sekarang kita misalnya nyari duit nih buat gua sendiri atau enggak ya udah buat nyokap bokap gue yang gak seberapa misalnya gue kasih. Oke lah. Tapi itu kan bisa berubah 180 derajat ketika lu istilahnya nanti punya anak atau enggak punya istri kan. Mm-mm. Base-nya tuh udah cinta pasti. Menurut gua. The best emang jenderal. Gue lagi Masih belum. gue lagi ada di pertigaan aja, Hmm, kiri atau kanan gitu. kiri atau kanan. Si buluk buluk. Hmm, Soalnya dunia persilatan gue juga lagi kacau kan. gimana ya Jin? Gue nggak bisa, bukan nggak bisa ngasih tahu sih. eh Latar belakang dan faktor yang bikin lu bingung itu beda sama gua. Kalau misalnya gua kasih tahu juga takutnya beda. Maksudnya. Ya kasih tahu aja dulu, siapa tahu sama. Iya sih. Di sini kan bukan gedung DPR. Di sini kan cuma live IG, bisa menyampaikan semua pendapat. Ada duit baru disayang. Wah, memang pemikiran krokodil ya. Nah, kalau menurut gue selagi itu bukan di ranah apa ya istilahnya, selagi itu lu misalnya bingung nih di perempatan, selagi itu bukan di ranah pekerjaan yang profesional kayak PNS atau olahraga yang misalnya butuh terpaku sama umur nih, Hmm, ngerti nggak maksudnya? iya iya Atau paham. enggak selain itu semuanya dah bebas, mau cinta kayak mau apa kayak, Iya, pokoknya nggak terpaku sama umur nih. Kalau menurut gue terus jalan sih kalau menurut gue. iya, jalan ya. Jalan. Nah, bener gak sih kalau misalkan kita udah mulai kita harus yang mengakhiri juga gitu. Bukan Gak bisa, mengakhiri lah, kalau mengakhiri selesai dong. nggak maksudnya kita Untuk harus ibaratnya sampai mempertahankan. finish lah. Kita udah start nih, harus sampai finish. Ya,
Buluk tai. Ka- Kalau gue gini sih apa? Eh Kalau lu putar balik, ya intinya selesai di situ. Lu nggak tahu di depan ada pohon kelapa atau enggak, lu nggak tahu di depan ada kali isinya buaya, nggak tahu. Intinya sih kalau berhenti lu nggak tahu apa ke depan. Ya tadi kan gue bilang ketidakpastian jangka panjang nggak bakal bisa lu lihat. Iya memang. Berarti ini Makanya ya ya udah. apa namanya? Lebih baik menyesal tapi udah nyoba daripada nyesel nggak nyoba gitu. Enggak sih, jangan. Tapi terserah sih kalau mau pakai konsep menyesal juga nggak apa-apa. Kalau kalau gue pakai kalau gue pakai ini sih pakai apa? Eh Konsep Darwin. pakai konsep kesenangan aja. Maksudnya? Intinya iya, karena kalau misalnya lu nyesel berarti ada yang nggak ada yang nggak seneng lu lakuin. Kalau menurut gua. Bukan ke nggak seneng sih, just kayak kok yang gue lakuin kayak nggak ada perkembangan, padahal kayaknya gue tuh udah upgrade gitu kan dalam hidup gitu. Oh, iya. Jadi bingung gue apa lagi nih gitu. Gue ibaratnya kayak Peter Pan beralih ke Noah tuh bingung gitu kan. Tapi upgrade oke lah, misalnya berkembangnya itu nggak berkembang sama sekali, apa ada 2-3 keberkembangan itu? Apa lu butuh percepatan perkembangan yang lu maksud? Nggak percepatan sih, Jas. Nggak percepatan. Okay. Kayak, Tapi berarti ada kan perkembangan itu? Sebenarnya ada kan perkembangannya? kalau dari gua adanya, cuman hasilnya itu kayak nggak ada gitu. Ya. Impact-nya ke gua tuh kayak nggak ada gitu. Iya, gue ngerti. Kalau dari sisi gue sih mungkin bukan nggak ada sih, mungkin ada. Cuman Kecil gua nggak sadar atau enggak kali ya. mungkin nggak ada. Cuman mungkin lu nggak sadar ya. Ya cuman itu kayak kalau bisa jangan dipikirin dan ya bener sih, baik lagi ke konsisten lagi. Kalau bisa lakuin, bukan rutin ya, lakuin konsisten mungkin. Menurut gua, karena kalau lu misalnya mikirin tadi keberkembangan, Kenapa? takutnya stuck di situ, takutnya. Berarti gue harus pakai kata-kata teman kita ya, yang jangan pikirkan apa yang kita dapat, tapi pikirkan apa yang kita beri. Enggak, ini bukan konsep memberi juga. Iya, bukan konsep memberi. Jadi seberapa kita ngeluarin potensi kita dalam hidup ya kan, keluarin aja semua, terus nggak usah pedulin apa yang kita dapat dari potensi kita itu gitu. Iya, bisa. Cuman kalau mungkin mau lebih dewasanya lagi, ya lu harus melihat peluang sih menurut gua. Peluang. Kalau mau berkembang, lu harus lihat peluang. Kayak lu boleh nih jalan kaki, ya cuman kayak gua misalnya, gue manggung nih. Iya. Kadang-kadang gue berpikir seperti itu. Bodo amat lah, manggung aja. Cuman kadang-kadang gue juga berpikir,
agak lumayan, kalau gue bilang ini pemikiran pragmatis dan lumayan dewasa sih menurut gue. Jadi gue campur sih pemikirannya sebenarnya. Ada yang tadi gue pakai pemikiran yang lumayan bebas, nah ada lagi gue pakai konsep peluang tadi. Ini siapa ya yang nonton ya? Ini siapa, bangsa pasarnya siapa nih yang nonton, setia nggak gitu? Pada nggak pakai di panggung ini misalnya, oh yang nonton orang keluarga deh, oh nggak usah deh, cari yang lain misalnya gitu. Atau oh ini yang nonton anak muda nih 17 tahun. Nah gue kadang-kadang pakai itu, kadang-kadang juga gue sebebas mungkin. Kalau gue dua-duanya gue pakai. Tapi kan kalau berpikir kayak lu tadi gitu ya, itu kan ini bakal berpotensi stuck ya sih. Kalau mikirin terlalu banyak memikirkan itu gitu. Kayak aduh. Jadi geraknya nggak ada gitu. Jadi kepikiran terus. Aduh ini bikin ini, ntar nggak ada yang ini. Bikin ini nggak ada yang ini. Enggak. Bukan nggak mau. Kan tadi gue bilang, gue memakai dua cara. Gue bebas nih. Yang bebas nih. Oh ya udah gue manggung di mana aja, ayo gitu. Gue manggung di mana aja, ayo. Istilahnya kita kayak tebar jaring di laut nih. Iya. Gue manggung di mana aja, ayo. Gitu. Tapi suatu saat gue ke Empang. Yang dalamnya isinya pasti lele, jair doang. Yang gue tebak nih, ini iklannya itu. Dua-duanya gue jalanin, istilahnya. Kalau gue. Iya. Benar-benar juga sih, benar masuk di akal. Apa lagi? Oh, apalagi? Kirain gue mau ngomong lagi. Enggak. Oh ya udah. Berarti intinya ini ya, harus gimana ya? Harus apa sih? Gue juga susah nih mendeskripsikannya. Harus apa ya? Konsisten, terus juga peduliin sekitar lah ibaratnya ya, kayak lu lihat pasar gitu kan. Tadi analoginya. Benar? Benar. Nah, benar. Akhirnya gue bisa mengerti lu, Jas. Iya, Jun, ya. Oke, Jas. Ini nggak apa-apa ya gue upload di YouTube ya? Nggak apa. Oke, Jas, sepertinya sudah 50 menitan nih, Jas nih. Tapi nanti bakal gue potong sih, Jas. Cek. Bakal gue potong sih, Jas. Depannya tadi tuh yang ada bulu trijipian. Soalnya di situ mulai random kan, nggak jelas gitu. Gue upload nanar di YouTube, ntar gue bikin playlist baru deh. Oke, Mas Jun. Ya, thank you Ninjas. Yo, sama-sama. Tapi sebelum ditutup, gue pengen denger nih jokes awal minggu lu. Belum ada Stisen. Enggak, yang terakhir aja deh. Yang terakhir aja kan, yang di YouTube belum tahu lu juga jokes lu gitu. Apa jokes gua? Yang terakhir apa? Keluarin aja nggak apa-apa. Oh, minyak goreng itu mahal karena ditimbun. Ya. Karena kalau ditambun itu jauh. Wah, si. Sangat mengocok perut. Oke, Jas, thank you ya. Oke. Ya. Sama-sama Mas Jun. Ini gue tutup apa lu nih? Ya, gue aja. Makasih, Jas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.